Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang elektronik bisnis atau e-bisnis, perbedaan dengan e-commerce. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami, yakni Saya Febian Dewi Marani dengan NIM 237. saya Kasin Kusnia dengan NIM 242. Saya Dwi Elustari dengan NIM 244. Saya Aulia Gusti Umairo dengan NIM 247. Saya Ilham Dwi Prasetya dengan NIM 250. Saya Selatur Fisia dengan NIM 211041125. Baik, untuk materi yang pertama, yakni awal perkembangan bisnis, akan disampaikan oleh Rani. Baik, materi yang pertama yakni awal perkembangan e-bisnis. E-bisnis adalah singkatan dari elektronik bisnis yang secara sederhana dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik melalui internet atau teknologi digital lainnya. Ini mencakup berbagai aktivitas bisnis yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, namun kini dipindahkan ke dunia digital. Istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Lou Gerstner, seorang CEO perusahaan IBM ini, sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal mereka secara lebih efisien dan fleksibel. E-bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan e-bisnis. E-bisnis telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Pertumbuhan pesatnya didorong oleh sejumlah faktor yang saling terkait. Antara lain, yang pertama, ada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Akses internet yang semakin cepat dan stabil memungkinkan transaksi online yang lebih lancar. Munculnya berbagai platform seperti marketplace, sosial media, dan aplikasi mobile memudahkan bisnis untuk menjangkau pelanggan. Yang kedua, ada globalisasi dan persaingan bisnis. E-bisnis memungkinkan bisnis menjangkau pasar internasional dengan lebih mudah dan efisien. Untuk tetap kompetitif, bisnis perlu beradaptasi dengan tren digital dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh e-bisnis. Yang ketiga, ada perubahan perilaku konsumen. Konsumen modern menginginkan proses belanja yang lebih mudah, cepat, dan nyaman. Dan e-bisnis memungkinkan bisnis untuk memberikan pengalaman belanja yang lebih personal dan relevan bagi setiap konsumen. Yang keempat, pandemi COVID-19. Pandemi mendorong masyarakat untuk lebih banyak beraktivitas secara online, termasuk berbelanja. Hal tersebut membuat konsumen semakin beralih ke e-commerce untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kelima, ada dukungan dari pemerintah. Pemerintah banyak negara mengeluarkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dari e-commerce, seperti penyederhanaan prosedur perizinan dan pengembangan infrastruktur digital. Materi selanjutnya ada contoh-contoh pionir e-bisnis awal. Perusahaan-perusahaan berikut ini adalah beberapa nama besar yang telah memulai perjalanan e-bisnis sejak awal dan menjadi inspirasi bagi banyak pelaku bisnis lainnya. Yang pertama ada Amazon.com, didirikan pada tahun 1994. Amazon awalnya hanya menjual buku secara online, namun dengan cepat mereka berekspansi ke berbagai kategori produk lainnya dan menjadi salah satu retailer online terbesar di dunia. Yang kedua ada eBay, diluncurkan pada tahun 1995. eBay adalah salah satu platform lelang online pertama yang sukses secara komersial. Yang ketiga ada Netscape. Meskipun bukan murni perusahaan e-commerce, Netscape memainkan peran penting dalam perkembangan internet dan e-bisnis dengan meluncurkan browser web pertama yang populer. Dan yang terakhir ada Dell. Dell adalah salah satu pionir dalam penjualan langsung ke konsumen atau direct to consumer melalui saluran online. Model bisnis mereka yang efisien dan fokus pada pelanggan telah mengubah cara orang membeli komputer. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kasim. Baik, untuk materi yang
selanjutnya yakni ada ekonomi digital. Yang pertama ada konsep dari ekonomi digital itu sendiri. Ekonomi digital adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada penggunaan teknologi digital, terutama internet. Nah, hal ini digunakan untuk menciptakan, mendistribusikan, dan mengonsumsi produk dan jasa. Nah, dalam ekonomi digital, transaksi bisnis, komunikasi, dan interaksi sosial itu dilakukan secara online. Ciri-cirinya itu seperti ada 4 poin berikut, yakni ketergantungan pada teknologi, penggunaan internet, perangkat mobile, dan berbagai aplikasi digital menjadi sangat penting. Lalu ada data sebagai aset utama. Mengapa demikian? Karena yang sangat berharga dan digunakan untuk analisis personalisasi dan perkembangan bisnis adalah data tersebut. Nah, selanjutnya, jaringan yang luas, konektivitas global memungkinkan bisnis dan individu untuk berinteraksi secara lintas batas. Yang terakhir, inovasi yang cepat. Nah, teknologi terus berkembang pesat mendorong munculnya bisnis model dan produk baru secara terus-menerus. Nah, dengan adanya ekonomi digital tersebut, ada beberapa dampak ekonomi digital terhadap bisnis dan masyarakat. Terhadap bisnis sendiri, ada yang pertama efisiensi. Dengan adanya ekonomi digital, banyak tugas yang dulunya dilakukan secara manual kini bisa diotomatiskan menggunakan teknologi, sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, lalu ada pengurangan biaya. Dengan adanya teknologi, biaya operasional dapat ditekan. Misalnya dengan mengurangi biaya sewa kantor fisik atau biaya produksi. Lalu yang kedua, jangkauan pasar. Jangkauan pasar ini bisa menjadi lebih luas. Yang pertama, bisnis dapat menjangkau konsumen di seluruh dunia melalui platform online, misalkan Shopee, tanpa terbatas oleh lokasi geografis. Lalu, data pelanggan yang dikumpulkan dapat digunakan untuk memberikan penawaran yang lebih personal. Yang selanjutnya, inovasi. Lalu munculnya teknologi baru mendorong inovasi produk dan layanan yang sebelumnya tidak terfikirkan. Nah, hal ini munculnya model bisnis baru seperti platform digital itu menjadi sangat pesat. Yang terakhir yakni ada persaingan yang lebih ketat. Kemudahan memulai bisnis online membuat persaingan semakin ketat. Nah, perusahaan-perusahaan yang baru lebih inovatif dapat dengan mudah untuk menggantikan perusahaan-perusahaan yang sudah ada. Lalu dampaknya untuk masyarakat sendiri adalah yang pertama, kemudahan akses. Masyarakat dapat mengakses informasi secara lebih mudah dan cepat melalui internet. Lalu berbagai produk dan jasa dapat diakses secara online meningkatkan pilihan konsumen. Yang kedua, keterlibatan konsumen. Konsumen dapat memberikan ulasan dan rating terhadap produk atau layanan, mempengaruhi keputusan pembelian pada orang lain. Yang ketiga, perubahan pola kerja. Munculnya pekerjaan baru di bidang teknologi seperti pengembangan perangkat lunak dan sekian dan sebagainya. Lalu, kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap internet, menciptakan kesenjangan digital. Nah, kemampuan menggunakan teknologi digital yang berbeda-beda antar individu juga menciptakan kesenjangan. Lalu, peranan teknologi dalam ekonomi digital. Nah, teknologi ini memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Beberapa teknologi kunci yang berperan dalam ekonomi digital antara lain, yang pertama yakni yang terpenting adalah internet. Nah, sebagai infrastruktur dasar untuk semua aktivitas digital. Yang kedua adalah perangkat mobile seperti smartphone, tablet yang memungkinkan akses internet kapan saja dan di mana saja. Lalu cloud computing dalam menyediakan penyimpanan data dan komputasi yang fleksibel. Lalu AI, hal ini digunakan untuk analisis data otomatis dan personalisasi. Lalu big data, pengumpulan dan analisis data dalam skala besar untuk menghasilkan insight. Yang terakhir yakni Internet of Things, menghubungkan perangkat fisik ke internet untuk mengumpulkan dan berbagai data. Contoh penerapan dari teknologi dalam ekonomi digital ini, yang pertama e-commerce, yang sering kita kenal adalah Shopee, Tokopedia, itu. Lalu vintage, inovasi dalam layanan keuangan seperti pembayaran digital dan peminjaman online. Lalu sosial media, platform untuk berinteraksi dan berpromosi.
Dan yang terakhir, platform on demand menyediakan layanan sesuai permintaan seperti transportasi online dan pengiriman makanan. Nah, untuk materi yang selanjutnya, pengenalan e-bisnis akan disampaikan oleh Ayu. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengenalan e-bisnis. E-bisnis sendiri merupakan suatu bisnis elektronik yang merujuk pada segala bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis atau semi-otomatis dengan memanfaatkan sistem informasi komputer dan teknologi digital. Nah, istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Leo Gester, CEO IBM, dan mencakup berbagai aktivitas bisnis yang terintegrasi secara online, termasuk pemasaran, penjualan, pengelolaan rantai pasokan, dan layanan pelanggan. Nah, ada pula pengertian e-bisnis menurut beberapa ahli. Yang pertama ada Sid L. Hoof. E-bisnis adalah seluruh hal yang harus dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan kegiatan bisnis atau organisasi maupun dari organisasi ke konsumen. Ini mencakup transaksi, literasi, dan pengelolaan data secara elektronik. Yang kedua ada Stephen Alter. Menurut Alter, e-bisnis ini merupakan praktik pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan layanan melalui penggunaan teknologi komunikasi dan data yang telah terkomputerisasi. Kemudian yang terakhir ada Kalakota dan Robinson. Mereka menjelaskan bahwa e-bisnis merupakan paduan kompleks antara proses-proses bisnis, aplikasi-aplikasi perusahaan, dan struktur organisasi yang diperlukan untuk menghasilkan model bisnis yang lebih baik dari sebelumnya. Next. Kemudian ada elemen-elemen e-bisnis. Di sini ada 3 elemen utama. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce ini merupakan proses jual beli produk atau layanan yang dilakukan secara online melalui media elektronik seperti internet. Kemudian yang kedua ada e-marketing. E-marketing sendiri yaitu pemasaran elektronik, merupakan strategi pemasaran yang menggunakan teknologi internet dan media elektronik untuk merencanakan, melaksanakan, dan memonitor bagian pemasaran. Tujuan dari e-marketing yaitu untuk menjangkau calon konsumen seluas-luasnya dalam menawarkan barang atau jasa. Kemudian yang terakhir ada e-government. E-government ini merujuk pada penggunaan teknologi digital oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan layanan kepada warganya, bisnis, serta instansi lainnya. Ini mencakup semua aspek interaksi antara pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara elektronik. Next. Kemudian ada model e-bisnis. Ada 6 model e-bisnis secara umum. Yang pertama ada business to business atau transaksi antara dua perusahaan. Seperti contoh perusahaan yang menjual produk grosir kepada toko-toko lain atau perusahaan yang menyediakan layanan IT kepada perusahaan lain. Yang kedua ada business to consumer atau B2C. Transaksi antara perusahaan dan konsumen individu. Contoh toko online seperti Shopee, Tokopedia, dan Blibli yang menjual produk secara langsung kepada konsumen. Yang ketiga ada consumer to consumer atau C2C, transaksi antara konsumen individu. Sebagai contoh, platform marketplace seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia yang memungkinkan konsumen menjual produk kepada konsumen lain. Yang keempat ada consumer to business atau C2B. Konsumen memberikan produk atau layanan kepada perusahaan. Sebagai contoh, fotografer yang menjual foto-fotonya kepada perusahaan yang membutuhkannya, atau software developer yang menjual keterampilannya kepada perusahaan. Yang kelima ada government to business atau interaksi antara pemerintah dan perusahaan. Sebagai contoh, proses tender online untuk proyek-proyek pemerintah seperti LPSE di Indonesia. Yang keenam ada business to government atau B2G, atau perusahaan menjual produk atau layanan kepada pemerintah. Sebagai contoh, perusahaan yang menyediakan layanan CRM kepada lembaga pemerintah. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan e-bisnis dan e-commerce. Yang pertama ada perbedaan dan persamaan e-bisnis dan e-commerce. Yaitu e-bisnis memiliki cakupan yang lebih luas daripada e-commerce. E-bisnis mencakup berbagai proses bisnis mulai dari modal, sumber daya manusia,
pemasaran, hingga risiko yang muncul setelah transaksi. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada proses jual beli online. Yang kedua ada e-commerce sebagai bagian dari e-bisnis. E-commerce hanyalah subbagian kecil dari e-bisnis saja, karena e-bisnis adalah suatu sistem yang sudah lengkap, yang di dalamnya terdiri dari banyak bagian untuk membantu operasional bisnis dan dengan memanfaatkan perangkat elektronik dan juga internet. Yang selanjutnya ada contoh penerapan e-commerce dalam berbagai industri. Yaitu yang pertama ada di retail, yaitu ada Shopee, Lazada, Tokopedia. Adalah contoh platform e-commerce yang memungkinkan konsumen membeli berbagai produk secara online, mulai dari pakaian hingga elektronik. Yang kedua ada travel, yaitu Traveloka, Agoda, dan Booking.com. Adalah contoh platform yang memudahkan pengguna untuk memesan tiket pesawat, hotel, dan pesawat paket wisata secara online. Yang ketiga ada makanan, yaitu terdiri dari GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, memungkinkan pengguna memesan makanan dari berbagai restoran dan mendapatkannya diantar langsung ke rumah. Yang keempat ada fashion, yaitu terdiri dari Zalora, Fashion Nova, dan H&M memiliki platform e-commerce yang memungkinkan pengguna membeli pakaian dan aksesoris secara online. Yang terakhir ada elektronik. Di sini ada Blibli, Electronic City, dan JDID. Adalah contoh platform yang menjual berbagai jenis elektronik, mulai dari smartphone hingga peralatan rumah tangga. Selanjutnya materinya yaitu dampak positif dan negatif e-commerce dan e-bisnis. Yang pertama adanya dampak positif dalam aspek jangkauan pasar. E-commerce dan e-bisnis dapat menjangkau pasar yang lebih luas, baik secara nasional maupun internasional. Dalam aspek peningkatan pendapatan, e-commerce dan e-bisnis dapat meningkatkan pendapatan perusahaan dengan sumber pendapatan yang lebih beragam dan tanpa batasan waktu dan jarak. Yang ketiga, aspek penghematan biaya. E-commerce dan e-bisnis dapat mengurangi biaya operasional seperti biaya sewa toko, biaya iklan, dan gaji karyawan. Yang keempat, kemudahan berbelanja. E-commerce dan e-bisnis memungkinkan konsumen untuk berbelanja kapan saja dan di mana saja, sehingga menghemat waktu dan tenaga. Dalam aspek pilihan produk yang beragam, e-commerce dan e-bisnis menyediakan beragam produk dan merek, sehingga konsumen dapat membandingkan dan memilih barang atau jasa yang mereka butuhkan. Yang keenam, dalam aspek integrasi rantai pasokan. E-commerce dan e-bisnis dapat mengurangi pemborosan dan efisiensi rantai pasokan dengan menghubungkan semua pemangku kepentingan. Terus adanya dampak negatif e-commerce dan e-bisnis. Yang pertama, dalam aspek kehilangan pekerjaan. Banyak pekerjaan di sektor retail tradisional terancam akibat pergeseran e-commerce yang dapat menyebabkan pengangguran di kalangan pekerja yang tidak memiliki keterampilan digital. Yang kedua, penipuan dan keamanan data. Meningkatnya transaksi online berisiko menimbulkan berbagai jenis penipuan, termasuk penipuan kartu kredit dan pencurian identitas. Selain itu, keamanan data pelanggan seringkali menjadi perhatian. Yang ketiga, dampak masalah privasi. Mengumpulkan data pribadi untuk keperluan pemasaran dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi individu, terutama jika data tidak dikelola dengan baik. Yang keempat, persaingan tidak sehat. Perusahaan besar dengan sumber daya yang lebih banyak dapat mendominasi pasar, mengesampingkan usaha kecil yang sulit bertahan. Yang kelima, aspek dampak lingkungan. Pengiriman barang secara masif dapat meningkatkan emisi karbon dan limbah kemasan yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Yang keenam, isolasi sosial. Kebiasaan berbelanja online dapat mengurangi interaksi sosial dan pengalaman berbelanja yang biasanya terjadi di toko fisik. Yang ketujuh, adanya akses yang tidak merata. Tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap internet atau perangkat digital. Aspek kualitas produk yang tidak konsisten. Ketidakmampuan untuk melihat atau mencoba produk sebelum membeli dapat mengakibatkan ketidakpuasan konsumen dan pengembalian barang yang tinggi.
Yang kesembilan, aspek perilaku konsumtif yang berlebihan. Kemudahan akses yang berbelanja online dapat mendorong pembelian impulsif yang berpotensi mengganggu kesehatan finansial individu. Yang terakhir, adanya aspek ketergantungan pada teknologi. Ketergantungan pada platform digital dapat menyebabkan masalah ketika terjadi gangguan teknologi seperti server down atau masalah sistem. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Arum. Baik, selanjutnya materi bisnis tradisional dan e-bisnis tentunya oleh selanjutnya. Yang pertama di sini ada materi tentang bisnis tradisional. Bisnis tradisional adalah model bisnis yang sudah ada sejak lama, melibatkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli, biasanya dilakukan di lokasi fisik seperti toko, pasar, atau kantor. Yang kedua yaitu bisnis atau bisnis e-bisnis. Terus singkatan dari elektronik bisnis atau dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai niaga elektronik. Next. Di sini ada proses operasional bisnis tradisional. Yang pertama ada poin persiapan awal, bisa juga dilakukan dengan pembukaan lapak. Yang kedua yaitu pasokan barang. Yang ketiga pembayaran distribusi. Untuk pembukaan lapak sendiri, pedagang menyiapkan lapak dengan mereka mulai dari menata barang dengan memasang tenda hingga memberikan era lapak. Sedangkan untuk pasokan barang, pedagang memastikan ketersediaan stok barang dengan mereka, baik dengan membeli dari pemasok atau mengambil dari gudang. Yang kedua di sini ada kegiatan transaksi. Kegiatan transaksi sendiri yaitu interaksi antara pedagang dan pembeli menjadi ciri khas pasar tradisional. Proses tawar-menawar harga sering terjadi untuk mencapai kesepakatan. Juga bisa seperti pembayaran biasanya dilakukan secara tunai, meskipun beberapa pasar modern sudah mulai menerima pembayaran non-tunai. Ketiga yaitu penutupan, yaitu contohnya kayak pedagang memberikan lapak dagangan mereka setelah selesai berjualan. Juga bisa sampah yang dihasilkan dari aktivitas jual beli dikumpulkan dan dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan. Yang terakhir yaitu pasar ditutup sesuai dengan jam operasional yang telah ditetapkan. Next. Di sini ada materi tentang strategi pemasaran tradisional. Yang pertama ada price. Price adalah sistem penentuan harga dasar yang dipandang tepat untuk produk dan jasa. Selain menentukan harga, perusahaan juga harus merancang sejumlah strategi yang berkaitan dengan harga. Yang kedua yaitu price, merupakan pemilihan serta pengelolaan saluran perdagangan yang digunakan untuk menyalurkan produk atau jasa. Yang ketiga, promotion, yaitu unsur yang digunakan untuk memberitahu serta membujuk pasar agar membeli produk atau menggunakan jasa yang ditawarkan perusahaan. Next. Di sini ada proses operasional dari bisnis e-bisnis. Yang pertama yaitu ada pengolahan pasokan bahan baku. Terus yang kedua manufaktur. Terus yang ketiga penjualan. Keempat pemenuhan pesanan, terus penyediaan servis, terus layanan pelanggan, pemasaran, dan yang terakhir yaitu pengelolaan rantai pasokan bagi ekonomi, sosial, maupun politik. Next. Di sini ada strategi pemasaran e-bisnis. Strategi pemasaran e-bisnis adalah rencana yang dibuat untuk memanfaatkan teknologi informasi dan internet untuk menciptakan nilai ekonomi bagi perusahaan. Pemasaran e-bisnis juga dikenal sebagai pemasaran
e-dagang, yaitu proses promosi atau penjualan produk dan layanan perusahaan melalui internet. Adapun beberapa strategi pemasaran yang dapat digunakan untuk e-commerce diantaranya yaitu identifikasi target pasar. Contohnya kayak sesuaikan pesanan dan penawaran dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing segmen. Bisa juga dengan bagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Poin yang kedua yaitu membangun merek yang kuat. Contohnya seperti ciptakan identitas merek yang unik dan mudah diingat. Atau juga bisa dengan mengembangkan cerita merek yang menarik dan relevan dengan target pasar. Yang poin ketiga yaitu optimasi mesin pencari. Contohnya seperti menemukan kata kunci yang relevan dengan produk atau jasa, terus bisa juga dengan membangun backlink berkualitas dan tindakan otoritas website. Terus yang keempat di sini ada pemasaran konten. Pemasaran konten sendiri, contohnya bisa dengan membuat video yang kreatif dan menarik untuk mempromosikan produk atau jasa, atau juga bisa melalui memvisualisasikan data yang kompleks menjadi informasi yang boleh dipahami. Yang terakhir yaitu media sosial. Media sosial contohnya seperti memilih platform yang sesuai dengan target pasar, atau juga bisa dilakukan dengan membuat konten yang relevan dan menarik untuk followers. Di sini tantangan dan peluang dalam beralih ke e-bisnis. Jangkauan pasar lebih luas, tentunya tidak terbatas oleh lokasi geografis. Bisnis dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia. Biaya operasional lebih rendah, mengurangi biaya sewa fisik, tenaga kerja, dan pemasaran tradisional. Selanjutnya. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Mungkin ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand. Kalau tidak, bisa menulis pertanyaannya di kolom chat. Dibuka 3 pertanyaan. Kurang 2 penanya lagi. Baik, sudah ada 3 penanya. Kami akan berdiskusi sebentar untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Syafrina. Tadi terkait apa saja keuntungan bagi perusahaan yang melakukan perdagangan secara elektronik. Baik, keuntungannya adalah jangkauan pasar yang lebih luas, jadi tidak terbatas oleh lokasi dan geografis. Perusahaan ini dapat menjangkau pelanggan di seluruh dunia, lalu bisa melakukan misal toko online bisa dilakukan 24 jam per 7. Lalu efisiensi biaya seperti pengurangan biaya operasional, tidak perlu menyewa tempat fisik, gaji karyawan toko, atau membayar tagihan utilitas yang besar. Lalu data pelanggan yang lebih mendalam. Jadi analisis pelaku melalui data yang dikumpulkan perusahaan dapat menganalisis perilaku konsumen. Lalu ada juga fleksibilitas, produk dan layanan baru. Perusahaan dapat dengan mudah menambahkan produk dan layanan baru ke toko online mereka. Peningkatan loyalitas, lalu skalabilitas. Contohnya retail, toko pakaian online dapat menjual produknya ke seluruh dunia tanpa harus memiliki toko fisik di setiap negara. Bagaimana Mbak Syafrina, mungkin mau ditambahkan atau bisa diterima? Sudah bisa diterima, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Vicky Nuraini. Pertanyaannya, jelaskan keterkaitan antara e-bisnis dan e-commerce. Nah, e-bisnis dan e-commerce ini dapat dilihat sebagai subbagian dari e-bisnis. Artinya, semua kegiatan e-commerce atau transaksi jual beli adalah bagian dari strategi dan implementasi e-bisnis yang lebih luas. Misalnya, suatu perusahaan yang melakukan e-commerce dengan menjual produk secara online masih harus mengelola aspek-aspek lain seperti pemasaran, pengembangan produk, dan manajemen hubungan pelanggan. Semuanya merupakan bagian dari e-bisnis. Apakah bisa diterima jawabannya, Mbak Vicky? Bisa, Mbak. Terima kasih.
Oke, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Angel. Pertanyaannya tadi kan, jelaskan faktor apa saja yang menjadi penghalang berkembangnya e-bisnis dan e-commerce di Indonesia. Penghalangnya bisa juga karena infrastruktur. Jadi contohnya kayak konektivitas internet. Konektivitas internet sendiri seperti kualitas dan jangkauan internet yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan, menjadi kendala utama. Kecepatan internet dan lambat dan sinyal yang tidak stabil dapat menghambat pengalaman berbelanja online. Atau bisa dengan cara atau bisa juga melalui logistik. Logistik sendiri yaitu infrastruktur logistik yang belum optimal seperti jaringan jalan yang kurang baik dan keterbatasan armada pengiriman menyebabkan biaya pengiriman tinggi dan waktu pengiriman yang lama. Kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi menjadi penghalang perkembangannya e-bisnis dan e-commerce, yaitu pembayaran. Banyak konsumen masih ragu untuk melakukan transaksi online karena khawatir akan keamanan data dan risiko penipuan. Yang ketiga yaitu melalui regulasi atau bisa melalui contoh perlindungan konsumen. Seperti kurangnya perlindungan konsumen yang kuat dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap transaksi online. Yang keempat yaitu sumber daya manusia. Seperti kurangnya tenaga kerja yang memiliki keterampilan digital yang memadai untuk membangun dan mengelola bisnis online. Baik, mungkin itu saja. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Baik, sudah jelas. Terima kasih. Baik, kami sudahkan pemaparan materi dan sesi tanya jawab. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.